Kita akan lihat Matius pasalnya yang ke-20 ayat 28. Di pada minggu pertama di tahun yang baru, bulan Januari 2026 hari ini, kita akan bicara tentang mentalitas seorang pelayan Tuhan. Sekali lagi masuk tahun yang baru, sengaja kuangkat tema ini. Mental seorang pelayan Tuhan itu seperti apa? Dan kita harus hindari hal-hal yang tidak berasal dari Allah. Jadi mentalitas seorang pelayan Tuhan, itu tema khotbah pada minggu hari ini. Kita lihat Matius 20 ayat 28. Kita baca ayat ini karena hanya merupakan satu ayat saja. Matius 20 ayat 28, mental seorang pelayan Tuhan. Matius 20 ayat 28, yang sudah menemukannya katakan amin. 2, 3, mulai. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan. Mentalitas seorang pelayan itu bukan untuk dilayani, melainkan dia melayani. Jadi dari kata ini saja kita sudah tahu bahwa seorang pelayan Tuhan itu memang tujuan hidupnya bukan untuk dilayani, melainkan dia untuk melayani sesama. Bahkan Kristus memberikan teladan sampai ia akhir hidupnya, dia mati di kayu salib. Pertanda bahwa dia Allah yang luar biasa itu telah mengosongkan dirinya. Jadi Natal juga bicara tentang Allah di sorga melangkah turun ke bumi. Dia mencari saya dan saudara. Ini luar biasa. Jadi mentalitas seorang pelayan Tuhan dibuka dan diawali dengan kalimat seorang hamba Tuhan, seorang pelayan itu sama seperti Kristus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan itu terbukti, saudaraku. Dia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Di gereja kita bisa melihat ada banyak pelayanan dan beragam. Pelayanan itu beda-beda, saudara. Khususnya di gereja, apalagi kita di gereja kan banyak pelayanan. Kita lihat pelayanan itu beda-beda. Ada yang bisa singers, ada yang bisa pimpin pujian, worship leader, ada yang bisa memberitakan firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Tapi tujuan dari semua pelayanan itu hanya satu, yaitu untuk Tuhan. Jadi di gereja ada banyak pelayanan, dan itu beragam, berbeda-beda. Tetapi kita hanya punya satu Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Itulah semua arah pelayanan kita. Tujuan pelayanan kita arahnya hanya tertuju pada satu orang ini, yang bernama Yesus Kristus. Apapun pelayananmu yang saudara kerjakan, entah penerima tamu kah, entah pembawa kantong kolekte, harus saudara-saudara punya kesadaran tinggi. Aku melayani ini untuk Tuhan, bukan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Aku pimpin pujian ini sampai berkeringat ini, sehingga harus membutuhkan tisu sampai dia berapa dos di situ, berapa pak di situ tuh habis melap-lap keringat. Kau berkata, lihat aku nih sedang berkeringat, pertanda aku melayani dengan sungguh-sungguh. Gak perlu Tuhan yang menilaimu. Kalau saya dan saudara membutuhkan penilaian manusia, alangkah celakanya kita. Kita pasti kecewa, karena manusia itu terbatas pandangan dan penglihatannya. Hari ini dia bisa kasih jempol buat engkau, tetapi besok dia bisa lupa. Tetapi kalau Tuhan, dia akan ingat terus. Karena dia bukan manusia, dia tahu apa itu orang sudah setia melayani Tuhan. Dia akan mempenghalai dan memberikan mahkota bagi saya dan saudara. Orang yang setia sampai akhir, kata firman Allah, akan dikaruniakan padanya mahkota kehidupan. Jadi kita melayani untuk Tuhan. Apapun pelayanan saudara, bahkan saudara pun mungkin hanya jemaat yang duduk manis saja, tanpa ada pelayanan yang saudara kerjakan gak masalah.
Kau dengan kesadaran, aku datang bukan cari manusia, aku datang cari Tuhan. Kalau kita melayani karena ingin dilihat manusia, kita semua ini tidak jadi apa-apa. Kita gampang kecewa, kita gampang mundur, dan kita gampang tinggalkan Tuhan. Karena kita lihat manusia, karena kita lihat apa? Kita lihat manusia. Tapi coba kalau kita lihat Tuhan. Jadi di tahun yang baru ini, saya berharap supaya tahun baru bukan hanya arti dia berganti kalender. Apa artinya tahun baru jika hanya berganti kalender dan bertukar tanggal, tetapi hidup tidak berubah-ubah? Tahun baru, hidup yang baru. Jangan jalan di jalan yang lama, saudara. Seperti orang Majus, kita belajar dari mereka. Mereka waktu kembali ke Persia, ke Irak yang sekarang ini, mereka tidak ikut jalan lama karena Herodes berpesan, kalau kau kembali dapat informasi tentang anak raja yang telah lahir itu, kau kembali singgah kepada saya dan beri informasi. Mereka balik tidak ikut jalan itu lagi. Mereka ikut jalan yang baru. Jadi Natal dan Tahun Baru adalah perubahan sikap. Jangan ikut dan jangan jalan di jalan yang lama. Ikut jalan baru. Haleluya. Kita ikut jalan yang baru. Jadi supaya kau bisa menyanyi dan berkata, aku tidak seperti yang dulu lagi. Aku telah berubah. Aku telah menjadi anak Tuhan. Nah, kita lihat di sini ada hal-hal yang saya dan saudara perlu perhatikan. Mentalitas seorang pelayan Tuhan yang pertama yang harus kita hindari adalah suka mengutamakan posisi. Matius 20 ayat 20 sampai 21 firman Allah berkata, Matius 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Ini mentalitas seorang pelayan Tuhan yang pertama, yang ini bahaya. Suka utamakan posisi, kedudukan. Kita lihat ibu daripada dua rasul ini. Saudara tahu Yohanes dan Yakobus itu kakak beradik, saudara kandung. Ibu mereka namanya Salome, ayah mereka namanya Zebedeus. Haleluya. Mereka adalah seorang nelayan di Galilea. Dan dua orang ini juga dijuluki dengan Boanerges. Arti Boanerges, anak-anak guru. Kata lain dari anak-anak guru, anak-anak guntur. Kenapa? Karena semangat mereka melayani Tuhan. Sudah tahu guntur kalau sekali menggelegar, luar biasa, orang takut. Jadi dua orang ini mendapat julukan anak-anak Boanerges, anak-anak guru. Yohanes dan Yakobus, kakak beradik, saudara kandung. Nah, ibu mereka namanya Salome minta sama Tuhan Yesus. Dia bilang, tolonglah, nanti di kerajaan surga nanti anak-anakku ini yang dapat posisi yang paling utama ya. Satu kanan, satu di kiri. Mereka duduk dalam posisi yang paling penting. Ini mentalitas seorang pelayan, nggak boleh begini. Mencari posisi, mencari kedudukan. Salome telah meminta kepada Yesus. Murid-murid Yesus mereka benar tertanam di dalam Allah, tapi mereka tidak berakar. Jadi mentalitas yang pertama ini kita harus hindari. Karena mereka bertengkar soal kedudukan, bertengkar soal posisi. Siapa yang terdepan, siapa yang terdahulu, siapa yang paling penting dalam gereja, di dalam pelayanan ini. Gak ada. Kita semua sama-sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Haleluya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi gak ada yang paling penting. Kita semua sama dalam melayani Tuhan. Gak ada yang terlalu ditonjolkan. Yang ditonjolkan hanya Yesus Kristus. Gak ada nama manusia di sini disanjung-sanjung tinggi, gak ada. Kita takutnya nanti orang itu Tuhan banting dia. Kita hanya meninggikan Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak kita puji dan kita tinggikan.
Saudara mulai diberkati dan dipakai Tuhan. Izinkan aku menasihatimu, jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-sekali kau berbangga diri, pukul dada, dan kau tunjukkan dada ke depan dan berkata, nih aku nih, pelayanan ini karena aku nih, tolong lihat aku. Enggak. Kita semua melayani pada posisi kita masing-masing, enggak apa-apa. Pelayanan itu bisa beda, tapi Allahnya satu kok. Kita meninggikan Yesus Kristus. Gak apa-apa saudara sebagai jemaat dan saudara mendengarkan khotbah, puji Tuhan. Tapi kalau semua mau pingin jadi pengkhotbah, lalu siapa yang mendengarkan kita? Karena semua sudah mau pingin jadi pendeta dan mau pingin maju ke mimbar untuk berkhotbah. Takut-takutnya mimbar terbalik begini. Karena semua sudah menjadi pengkhotbah. Lalu siapa yang mendengarkan kita di gereja ini? Kursi kah? Jadi ada hamba Tuhan, ada jemaat. Jadi kita melayani pada posisi kita masing-masing, gak apa-apa. Yesus Kristus saja yang kita tinggikan. Jadi mengutamakan posisi, tetap setia. Terkadang ujian dalam pelayanan itu bukan keberhasilan, melainkan kesetiaan. Kesetiaan itu menentukan dalam pelayanan saya dan saudara melayani itu. Tetap setia. Jadi jemaat yang setia, jadi jemaat yang tertanam. Murid-murid betul sudah tertanam di dalam Tuhan, tapi mereka tidak berakal. Mereka masih bertengkar soal posisi. Bukankah ini banyak terjadi di dalam pelayanan hari-hari ini? Orang bisa pindah gereja karena posisi, karena tidak diberi kursi, karena tidak diberi kedudukan. Kita sama melayani Tuhan. Yang kedua, tidak mengerti tujuan dari proses. Mentalitas pelayan Tuhan yang pertama yang harus kita lihat ini adalah tidak mengerti tujuan dari proses. Matius 20 ayat 22 sampai 23. Matius 20 ayat 22 sampai 23, firman Allah berkata, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberi kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Setiap dalam kejadian hidup saya dan saudara punya proses. Ada proses. Yesus itu berkata, cawanku ini memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku itu Bapa yang nanti menentukan. Yang penting kau setia. Ada sebuah perjalanan yang namanya proses. Segala sesuatu ini berproses, saudara. Jangan kita cari yang instan-instan. Jangan dapat berkat yang instan, gak boleh. Kita harus melalui proses. Seorang pelayan juga begitu. Kita harus ada prosesnya. Segala sesuatu harus membutuhkan proses. Tidak mudah. Kita harus mengikutinya. Bersama dengan Allah, pasti Dia akan memampukan kita. Kapan kita dapat itu? Sabar. Memang tidak mudah. Beberapa kita punya majelis di sini, suami istri, Ibu Marisa dan Bapak Refeli. Ini proses. Kita bersyukur Natal kemarin Ibu Marisa SK-nya sebagai pegawai negeri sudah keluar bertahun-tahun. Wah, lama sekali. Dia mengabdi, dia setia di salah satu instansi hanya sebagai tenaga honorer, dan sekarang boleh diangkat Tuhan, luar biasa. Semua karena proses. Tidak dengan sendirinya jadi dengan tiba-tiba. Jadi semua karena proses, termasuk pelayanan ini. Semua ada prosesnya. Jadi luar biasa. Pelayanan yang dulu dimulai dari 5 kali 5 ukuran gereja itu. Di depan sini aku masih ingat. Kecil sekali ukuran gereja.
Tapi kita bersyukur. Dulu tempat itu adalah tempat untuk taruh perahu, parkir perahu daripada Bapak Mantu, Bapak Simon. Haleluya, Ibu. Sekarang kita boleh membangunnya dengan sedikit bagus. Semua karena proses Tuhan. Jadi proses ini tidak mudah. Saya percaya apa yang saudara terima hari ini semua karena proses Tuhan. Izinkan saya untuk mengatakan kepada saudara, apa yang saudara dapatkan karena hasil doa, pertahankan juga itu dengan doa. Sekali lagi, sesuatu yang kau terima dan kau dapatkan karena hasil kau berdoa, pertahankan juga itu dengan doa. Jadi tidak mengerti proses ini murid-murid ini. Mereka minta posisi. Wah, itu tidak mudah, kata Yesus. Harus berproses. Kita lihat Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Lukas 16 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini menjelaskan tentang sebuah proses kesetiaan. Sebuah kesetiaan itu mahal, saudara. Dalam pelayanan apalagi. Jadi kita semua karena proses. Wah, tidak mudah, saudara. Semua karena proses. Luar biasa. Ini kalau kita bicara bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan, wah, luar biasa. Waktu kita tidak cukup ini. Haleluya. Semua karena proses Tuhan kita bisa mendapatkannya. Tidak mudah, saudara. Haleluya. Kita masih hidup sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Jadi belajar setia. Setia di perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Apapun yang kau jumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan setia. Allah menitipkan berkat di sana. Jadi kau tetap setia. Yang ketiga, adanya persaingan. Ini lagi yang bahaya. Mentalitas seorang pelayan Tuhan yang berikut, kita hati-hati terhadap persaingan. Matius 20 ayatnya yang ke-24. Matius 20 ayat 24, firman Allah berkata, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu, Yakobus dan Yohanes, karena dua orang murid ini meminta posisi. Wah, 10 murid yang lain mendengar itu marah dong. Melayani saja, kenapa? Lalu kau meminta posisi. Marah, tentu marah, saudara. Belum apa-apa sudah minta jabatan. Belum apa-apa sudah minta posisi. Wah, marahlah murid yang lain. Firman Allah berkata, marahlah ke-10 murid yang lain terhadap 2 murid ini. Jadi terjadi persaingan. Ini yang saya dan saudara nggak boleh ada di pelayanan. Kita tidak sedang bersaing dalam pelayanan itu. Pelayanan itu bukan sebuah bisnis atau ladang usaha sehingga harus bersaing. Enggak. Pelayanan itu pusatnya ada pada Yesus Kristus. Dan semua tujuan motivasi kita, dia bermuara pada siapa? Pada Allah itu sendiri. Soal posisi kita dalam pelayanan yang berbeda itu enggak jadi masalah. Karena kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Di dalam pelayanan terkadang ada like and dislike. Ada yang disukai dan tidak disukai. Yang disukai dikasih posisi, yang disukai dikasih jabatan, yang disukai dikasih kursi. Sedangkan yang tidak disukai tidak pernah dipakai dalam itu nggak boleh. Kita semua ini melayani Tuhan. Hampir sebagian besar dalam pelayanan kita semua terlibat dalam pelayanan. Jadi kita sama-sama melayani Tuhan. Mau dapat posisi kah tidakkah nggak jadi soal. Asalkan Yesus Kristus tetap menjadi Allah kita. Mau dapat kursi kah atau tidakkah nggak jadi masalah. Yang penting aku masih tetap datang beribadah dan cari Tuhan. Mau dikasih pelayanan kah tidakkah nggak jadi masalah. Yang penting aku masih bisa bertepuk tangan dan memuji Tuhan punya nama.
tidak mengurangi sukacitaku dan tidak mengurangi semangatku untuk datang ke gereja. Jangan karena posisi dan karena kepercayaan dalam pelayanan membuat kau undur dan tidak setia. Jangan. Sekali lagi kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Jadi ada persaingan. Dua murid minta posisi, Yakobus dan Yohanes. Murid yang lain marah, gak suka. Otomatis terjadi gesekan di tengah-tengah murid ini. Terjadi perselisihan. Jadi gak boleh kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita bersatu, kita bersama-sama melayani Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi persatuan mendatangkan berkat Allah. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Allah mengalir. Jadi kalau kita tidak bersatu, kita tidak terima apa-apa. Sama seperti sapu lidi yang jika dia diikatkan dan digabungkan menjadi satu, dia bisa menyapu halaman rumah dengan bersih. Tapi coba kalau dia hanya satu ujung saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti arang, jika arang itu hanya satu, maka tidak mustahil dia membakar ikan. Tapi coba kalau yang satu ini digabungkan dengan kawan-kawannya, dia akan menciptakan bara api yang besar, sehingga engkau bisa memanggang dan bisa memasak dan bisa membakar ikan. Ikan gutila, ikan bobara, haleluya, ikan Korea dan ikan dada tuna di dalamnya. Kau bisa menikmati makan siangmu dengan enak bersama dengan keluarga. Kenapa? Arang itu telah disatukan, dia menciptakan bara api yang bagus sekali. Jadi kita bersatu, kesatuan mendatangkan berkat. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita saling mendahului. Gak ada yang lebih penting selain Yesus Kristus itu menjadi yang terpenting. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah itu sendiri. Inti dari sebuah ibadah, inti dari sebuah pelayanan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak penting soal siapa dia yang melayani, tidak penting soal siapa dia yang worship leader atau main musik. Gak penting, yang penting Yesus Kristus hadir dalam ibadah itu. Sehingga warna tidak jadi soal, suku tidak jadi soal, warna kulit tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Allah hadir dan mempersatukan kita semua. Yang berikut apalagi mentalitas seorang pelayan Tuhan. Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jangan cepat menghakimi atau mengintimidasi satu yang lain. Jangan saling mempersalahkan. Yesus berkata, pemerintah-pemerintah dunia memerintah dengan tangan besi, begitu keras, tidak manusiawi terkadang. Tetapi berbeda dengan pemerintahan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya dan saudara jangan cepat menghakimi, seolah-olah kita lebih kuat, kita lebih berpengaruh sehingga kita bisa mengintimidasi yang lemah. Gak boleh. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Melihat jemaat yang lain lemah, Anda yang kuat bisa menguatkan dia. Melihat jemaat yang lain berkekurangan, Anda yang sudah diberkati, Anda harus memberkati dia. Jadi ini inti sebuah pelayanan. Yang terakhir, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Mari kita lihat Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Di hadapan kita ada perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita bersyukur masuk bulan yang baru oleh pertolongan Tuhan. Yang perlu kita hindari mentalitas dari seorang pelayan Tuhan yang berbahaya. Yang terakhir adalah menganggap diri sebagai bos, bukan seorang pelayan. Jika di antaramu ada yang mau pingin jadi besar, dia harus merendahkan, dia harus melayani, memberikan hormat satu dengan yang lainnya, saling memberikan saling memberikan tumpangan dan memberikan motivasi. Itu yang terutama. Ini mental bos dalam pelayanan. Ada orang mau pingin jadi bos, nggak ada. Kita semua pelayan di hadapan Allah. Namanya juga pelayan Tuhan, namanya juga hamba Tuhan. Berarti dia mentalnya adalah seorang hamba. Seorang hamba kehilangan hak, dia nggak punya hak apa-apa. Jadi kita melayani Tuhan hanya sesuai dengan instruksi dan perintah bos. Jadi tidak ada bos di antara kita. Bos kita hanya Yesus Kristus. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan di kebun anggurnya Yesus Kristus. Kita semua pelayan. Jadi mental yang terakhir ini, yang ini nggak boleh. Mental seorang hamba Tuhan, mental seorang pelayan, kita melayani Tuhan. Kita harus melayani. Karena kita punya Tuhan hanya satu yang bernama Yesus Kristus. Kita ini nggak bisa bikin apa-apa kalau tanpa Tuhan. Hidup saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa jika Kristus tidak terlibat di dalam. Kita ini sama seperti sarung tangan yang hanya dia berfungsi dan dia bergerak kalau Yesus Kristus memakainya. Sarung tangan itu mati. Sarung tangan itu tidak berisik dan tidak ribut. Dia bisa berguna kalau Kristus memakainya. Jadilah sarung tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita ini sarung tangan. Sarung tangan itu gak bisa ngapa-ngapain kalau gak dipakai. Gak berguna, gak berarti. Dia akan jadi berarti, akan jadi berguna kalau Yesus Kristus memakainya. Jadi karena itu jadilah sarung tangan Yesus Kristus untuk pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan. Kita bersyukur hari ini ada tubuh dan darah Kristus. Kita melayani Tuhan bukan karena apa-apa. Enggak, kita melayani, kita dalam hidup ini hanya bayar hutang. Kita berhutang nyawa kepada Yesus Kristus. Kita berhutang keselamatan. Kita sudah ditebus dan dibayar dengan darah yang mahal. Kita bukan seperti ulat yang menjijikan, yang merayap di tanah dan merayap di daunan dan di pohon-pohon. Kita telah berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang dia menghasilkan warna-warni yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.